Saya akan membahas dengan mengupas buku yang sangat komprehensif menurut saya, meskipun kalau kita lihat bukunya sangat tipis, tetapi buku ini sangat menjelaskan begitu detail tentang apa itu Hizbullah dan bagaimana Hizbullah memiliki keterikatan yang sangat erat dengan Republik Islamik Iran. Buku ini ditulis oleh Musa Qasim pada tahun 2012 yang lalu. Hanya saja Musa Qasim ini di setiap buku yang dia tulis, dia tidak mencantumkan profilnya. Kemudian buku ini berjumlah 207 halaman, diterbitkan oleh Noura Books. Kalau ada yang mengatakan bahwa buku ini tidak representatif untuk menjelaskan kepada kita apa itu Hizbullah, saya pikir ini terbantahkan dari referensi buku ini sendiri. Sumber referensi di dalam buku Hizbullah ini terdiri dari 52 buku, 9 jurnal cetak, 51 publikasi online, dan 4 narasumber yang langsung dari orang-orang Hizbullah itu sendiri. Hizbullah secara terminologi itu artinya partai Allah. Jadi Hizbullah tidak hanya ada di Lebanon, tetapi ada di banyak tempat. Kalau kita mau lihat sejarahnya, maka Hizbullah di Lebanon ini tidak lepas daripada di mana dia berasal, di daerah Lebanon yang dimana ibu kandungnya dianggap sebagai Syiah Lebanon. Jadi Hizbullah adalah organisasi non-negara yang memiliki militan bersenjata yang berbasis komunitas Syiah. Hizbullah sendiri itu menjadi sangat terkenal di Timur Tengah karena beberapa pertempuran head to head langsung dengan invasi Israel. Lebanon itu lebih spesifik, Hizbullah yang ada di Lebanon itu memenangkan pertempuran. Itulah kenapa Hizbullah sangat ditakuti di Timur Tengah. Bayangkan, dan penting untuk diperhatikan, Hizbullah ini bukan negara. Hizbullah tidak masuk ke dalam negara. Dia bukan bagian yang terintegrasi dengan negara. Pada awal kemunculannya dia berdiri sendiri. Akar kemunculannya itu dimunculkan oleh seorang filsuf Iran yang beribukan orang Lebanon yang bernama Musa Sadra. Dia memiliki keterikatan kekeluargaan dengan Muhammad Baqir Sadr, seorang filsuf asal Irak. Nah, Musa Sadr ini yang di tahun 1958 datang kembali ke Lebanon untuk memperkuat komunitas-komunitas Syiah yang ada di Lebanon. Dan kemudian membentuk apa yang disebut dengan Gerakan Amal. Amal ini adalah sebuah organisasi yang terbentuk untuk membuat komunitas-komunitas Syiah yang terpecah belah di Lebanon untuk bersatu dan melawan kolonialisme Perancis. Hizbullah belakangan hadir. Mulanya itu adalah Amal atau Batalion Perlawanan Rakyat Lebanon yang disebut dengan Amal. Musa Sadr adalah pencetusnya. Kenapa kemudian Musa Sadr menganggap bahwa masyarakat Syiah di Lebanon itu didiskreditkan, termarginalkan, dan juga terpinggirkan oleh kelompok Kristen Manorit? Itu karena di sana menganut sistem politik konvensional. Politik konvensional ini dimaknai sebagai politik yang dimana beberapa jabatan res politika seperti yudikatif, eksekutif, dan legislatif itu diukur dari sekte masing-masing kelompok. Jadi pada saat sistem politik konvensional berlaku, dan itu harus orang Kristen Manorit. Kemudian ketua parlemen itu dari Syiah, dan Perdana Menteri maksud saya orang Sunni. Ketiga kelompok itu yang menguasai Lebanon. Tetapi orang-orang Syiah menganggap bahwa Syiah sebagai mayoritas di Lebanon itu tidak terakomodir aspirasi politiknya, sehingga itulah yang memunculkan kemudian Gerakan Amal ini, yang juga belakangan akan melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Perancis. Hizbullah juga itu hadir karena milieu Islam yang melahirkan Hizbullah. Milieu Islam ini adalah sebuah lingkungan Islam. Jadi Hizbullah itu berangkat dari organisasi Amal. Tetapi pada saat itu 1982 organisasi itu mengalami konflik internal, di mana orang-orang seperti Sekretaris Jenderal Hizbullah sekarang seperti Hasan Nasrallah dan beberapa petinggi-petinggi Amal itu kemudian keluar menarik diri karena Gerakan Amal ini sudah tidak lagi seperti pada mulanya dia terbentuk. Belakangan gerakannya mulai melemah dan tidak mampu untuk menghadapi agresivitas Israel. Sehingga terbentuklah Hizbullah yang diprakarsai oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Hasan Nasrallah yang sekarang menjadi sekretaris jenderal. Nah, Hizbullah sendiri baru terbentuk pada tahun 1982 setelah Israel melakukan invasi pertama kali untuk memperluas wilayahnya di Lebanon Selatan. Israel mengupaya untuk memperluas wilayahnya karena seperti kita ketahui bahwa Israel adalah eksodus orang-orang Eropa yang terusir oleh Holocaust
Jerman, Holocaust Hitler, sehingga orang-orang tersebut bereksodus ke negara Arab yang dimana dia mengambil atau diberikan tanah oleh kerajaan Inggris dan menjadi negara baru di sana. Jadi barulah di tahun 1948 negara itu berdiri. Akar kemunculan Lebanon itu diawali dari kedatangan Musa Sadra dari Iran setelah dia banyak belajar. Dia belajar di Qom, kembali ke Lebanon. Kemunculannya itu terbentuk dan kuat setelah invasi Israel yang saya maksud tadi dan konflik internal Amal. Itu yang melandasi Hizbullah kemudian hadir. Jadi Hizbullah secara definisi sederhana sebenarnya adalah respon terhadap invasi Israel yang ada di Lebanon Selatan. Jadi dia mencoba untuk memperluas wilayahnya, dia mengambil alih Gaza, bagian Palestina, mengambil di Lebanon Selatan, kemudian memperluas wilayah. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar situ membentuk sebuah perjuangan yang lebih konfrontatif, lebih menggunakan senjata untuk melawan invasi Israel ini atau agresi Israel. Ini yang menjadi penting untuk kita ketahui tentang prinsip-prinsip perjuangan Hizbullah. Jadi Hizbullah ini adalah organisasi jihadis yang mengedepankan jihad sebagai satu ideologi di dalam perjuangannya. Prinsip-prinsip perjuangan ini tidak lepas dari fikih Syiah. Jadi jihadnya itu diambil dari kitab Syiah. Dia mengikuti fikih Syiah. Yang dimana di dalam jihad di kitab Syiah itu jihad dimaknai oleh dua hal. Yang pertama difa atau pertahanan dan kemudian ibtida, penyerangan. Difa itu menurut kitab Syiah adalah kewajiban seluruh umat Syiah untuk defensif, untuk mempertahankan diri ketika diserang. Tetapi untuk ibtida itu adalah sebuah resolusi yang hanya bisa dikeluarkan oleh orang tertinggi yang disebut dengan wilayatul al-faqih, orang yang memiliki religiusitas tinggi yang sudah memenuhi persyaratan, bisa nabi, bisa imam dan sebagainya. Kalau misalnya kita merujuk kembali ke Indonesia, kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Hizbullah ini, yaitu ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad ketika melawan agresi Belanda. Di dalam buku yang ditulis oleh Musa Qasim ini juga dia membedakan antara organisasi jihadis Hizbullah dan organisasi jihadis yang lainnya. Yang di dalam buku ini lebih spesifik membandingkan atau mengkomparasikan antara jihadis Al-Qaeda dan juga Hizbullah. Kedua nama ini bukan nama yang asing. Kalau teman-teman mengingat runtuhnya World Trade Center 2001 di Amerika sana, itu selalu diidentikan dengan Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden di Afghanistan. Kendatipun belakangan banyak teori konspirasi yang beredar bahwa WTC itu tidak pernah diledakkan oleh Al-Qaeda. Kapal tidak pernah berterbangan di langit Amerika dan gedung itu tidak pernah runtuh oleh tabrakan kapal itu. Pentagon pun itu tidak pernah diledakkan oleh kapal yang menabraknya. Itu menjadi hal yang kita konsumsi sekarang, terlebih lagi kalau kita membaca buku-buku Noam Chomsky yang menjelaskan kepada kita bagaimana Amerika membuat sebuah hegemoni dan melakukan sebuah propaganda. Kita langsung masuk saja kepada perbedaan Hizbullah dan Al-Qaeda. Kira-kira pada bagian mana kedua organisasi jihadis ini berbeda? Sebelum kita masuk ke dalam tabel, saya menyertakan tabel antara perbedaan Al-Qaeda dan juga Hizbullah. Tetapi sebelum itu saya mau menekankan bahwa Hizbullah pada mulanya ketika didirikan tahun 1982 yang berakar dari gerakan Amal, itu memiliki tiga ideologi dasar. Yang pertama Islam, yang kedua jihad, yang ketiga wilayatul al-faqih. Kenapa Islam? Karena orang-orang Hizbullah percaya, lebih spesifik orang-orang Syiah percaya bahwa Islam menjadi agama terakhir yang dipercayai, yang akan membawa kemaslahatan. Kemudian kenapa jihad? Karena organisasi ini adalah organisasi defensif yang konfrontatif, yang ikut ke medan perang, yang ikut ke medan pertempuran. Dia bukan organisasi pasif atau organisasi yang ada banyak di Indonesia menjadi organisasi sosial keagamaan. Dia tidak begitu. Dia adalah organisasi militan bersenjata. Dia menggunakan senjata untuk melakukan pertempuran di medan perang. Tapi bedanya karena Hizbullah itu melakukan pertempuran yang defensif. Dia tidak menginvasi, dia tidak menjajah. Kalau dia diserang, dia bertahan. Kita masuk kepada bagian akhir, wilayatul al-faqih. Ini sangat erat kaitannya dengan ideologi Iran. Karena apa yang menjadi
keterhubungan antara Iran dan Hizbullah adalah yang pertama, dia memiliki ideologi yang sama-sama komunitas Syiah. Komunitas Syiah di Timur Tengah adalah komunitas minoritas, sehingga mereka harus memperkuatkan diri supaya tidak tertindas sama negara-negara di luar komunitas mereka. Kemudian di Iran juga menerapkan konsep yang kemudian diikuti oleh Hizbullah nantinya yang disebut dengan wilayatul al-faqih, di mana pemimpin tertinggi di Iran itu dipimpin oleh pemimpin spiritual yang sekarang setelah Khomeini meninggal itu digantikan sama Ali Khamenei. Begitupun di Hizbullah juga menerapkan hal yang sama. Dia percaya bahwa orang yang berhak mengeluarkan resolusi jihad itu adalah wilayatul al-faqih atau pemimpin spiritual. Ini dua tabel yang sebenarnya saling berhubung, hanya saja karena tidak cukup slide-nya sehingga saya buat berdampingan. Ini perbedaan antara Al-Qaeda dan Hizbullah. Kita mulai dari perbedaan pertama, yaitu ideologi jihad. Perbedaan ideologi jihad Hizbullah dan Al-Qaeda. Kalau Al-Qaeda itu memiliki jihad yang ofensif. Ofensif artinya menyerang. Kebalikannya defensif artinya bertahan. Al-Qaeda ini ofensifnya tetapi tanpa dasar-dasar legitimasi moral yang kukuh. Artinya siapa saja di luar dirinya itu bisa dibunuh dalam bahasa yang kasarnya. Sedangkan di saat yang bersamaan Hizbullah memiliki ideologi jihad yang berbeda. Kalau tadi ofensif, Hizbullah justru defensif dengan legitimasi moral keagamaan yang kuat. Moral keagamaan yang kuat itu adalah Syiah itu sendiri. Kalau figur utama gerakan Al-Qaeda itu dilandasi dari kisah heroik Tariq bin Ziyad menaklukkan Eropa bersama 12.000 pasukan di bawah pemerintah Khalifah dinasti Bani Umayyah. Yang menjadi perbedaan karena figur utama orang-orang Hizbullah tidak lain tidak bukan figur utama orang-orang Hemi juga tentunya di banyak kasus, yaitu Imam Hussein. Dan pasukan 72 orang yang berjihad menghadapi ribuan pasukan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Yazid adalah anak dari Muawiyah bin Yazid, gubernur di Damaskus, yang ketika itu menuju ke Karbala dan akhirnya dipenggal di saat itu juga. Dan diperingati hari kematiannya sebagai hari Asyura. Itu dua figur yang membedakan, sama-sama mengambil figur Islam. Perbedaan yang ketiga yang paling mencolok adalah konsep takfiri. Hizbullah ternyata menolak konsep itu atau tidak memiliki konsep itu. Karena ternyata Hizbullah itu berangkat dari wilayah yang heterogen, bukan homogen. Iran barangkali homogen, hanya Syiah yang ada di sana. Tetapi Lebanon tidak demikian. Lebanon banyak sekali etnis agama yang ada di sana. Di sana ada Syiahnya, di sana ada Kristen minoritnya, di sana ada Sunninya, di sana ada etnis Kurdinya. Jadi kalau mereka menerapkan konsep takfir ini, pasti mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang di luar mereka. Justru tidak. Nah, sebentar juga kita akan lihat transformasi ideologi Hizbullah yang tadinya sangat eksklusif dan transnasional itu menjadi organisasi yang inklusif dan sangat nasionalis patriotistik. Perbedaan ketiga yaitu wilayah jihad atau penentuan musuhnya, atau dalam bahasa Arabnya disebut Darul Harbi. Hizbullah sendiri itu tidak ada legitimasi keagamaan untuk mengangkat senjata melawan negara Lebanon. Artinya dia tidak melawan negara. Dia tetap di bawah kendali negara Lebanon, kendati pun dia bukan bagian dari mereka. Sedangkan untuk Al-Qaeda sendiri, Taliban dan yang ada di Afghanistan sana, itu merupakan organisasi jihadis yang menganggap Lebanon menjadi tempat Darul Harbi atau menjadi wilayah jihad. Sehingga jihad melawan negara pun dibolehkan. Ini memiliki dua landasan yang ternyata saling berhubungan. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat strategi politik di sini. Kalau Al-Qaeda, dia berjuang untuk menghancurkan seluruh resim Arab dan sekutu-sekutu mereka untuk menggantikan semua dengan sistem pemerintahan gaya Taliban. Bisa jadi diasosiasikan dengan kekhilafaan. Hizbullah sendiri itu menerima proses politik dan bekerja secara formal dalam politik partisipasoris dan kompetitif. Di sini Hizbullah sudah mengalami pergeseran ideologi. Ideologinya sudah inklusif dan terbuka. Dia menerima negara dan pada akhirnya menjadi partai politik. Perbedaan selanjutnya yaitu dukungan. Al-Qaeda memanfaatkan jaringan ekspatriat di berbagai negara untuk memfasilitasi operasi-operasi jihadnya. Kalau kita telisik lebih jauh, Osama bin Laden sendiri itu adalah orang yang pernah bekerja di CIA. Itu sama seperti ketika orang bilang bahwa Abu Bakar al-Baghdadi itu pernah jadi anggota CIA yang sekarang mimpin Islamic State Syria in Iraq.
Hizbullah pun sebenarnya ada sokongan dari Iran tentunya, dan sokongan politik dari Suriah. Untuk perbedaan teknik dan taktik perang, kalau Al-Qaeda biasanya dia menculik dan membunuh. Kalau Hizbullah itu biasanya menculik untuk ditukar dengan anggota-anggota yang ditawan, tidak dibunuh. Tetapi ini sangat debatable, sangat bisa diperdebatkan. Tujuan teror, kalau Al-Qaeda itu untuk membunuh, kalau Hizbullah untuk tujuan politik yang lebih tinggi. Nah ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau Hizbullah jarang kita lihat di TV, jarang kita lihat di sosmed, karena dia kesannya tertutup, tidak mengumbar-umbarkan. Berbeda misalnya dengan pola eksistensi yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan ISIS misalnya. Dia memakai gambar-gambar kekerasan yang grafis untuk melancarkan propaganda. Kalau Hizbullah tidak melakukan vulgarisme dalam operasi-operasinya dan menggunakan komunikasi yang lebih low profile. Hizbullah lebih banyak di tahun 1982 dan sekarang itu sudah berbeda sekali. Transformasi ideologisnya berbeda. Sekarang lebih banyak mengedepankan dialog ketimbang pertempuran secara konfrontatif. Perbedaan yang paling signifikan pula terletak pada posisi perempuan. Kalau di Al-Qaeda tidak ada orang perempuan yang masuk divisi khusus. Justru Hizbullah kontemporer itu menjadi organisasi yang membuka peluang kepada perempuan untuk mengisi divisi khusus di dalam organisasinya. Dan yang terakhir, perbedaan prinsip jihad. Kalau Al-Qaeda menggunakan konteks penyerangan dan ekspansi pengaruh. Kalau Hizbullah itu membatasi jihad pada konteks perlawanan. Bedanya satu ofensif, satu defensif. Kita masuk ke dalam transformasi ideologi Hizbullah. Yang pertama, dalam konteks nasional. Mulanya, Hizbullah bukan menjadi bagian negara Libanon. Dia berdiri di luar dari negara Libanon. Tetapi pada akhirnya masuk menjadi partai politik yang ikut kontestasi politik. Tetapi hal yang terkecualikan, Hizbullah memiliki sayap militer, namanya Mukawamah. Kemudian transformasi selanjutnya itu Hizbullah melakukan delegitimasi atas pemerintahan warisan kolonial. Lebih spesifik, pewarisan Prancis. 1920, Prancis menjajah Lebanon. Hal yang ingin diubah Hizbullah adalah politik konvensional. Itu diganti sama Hizbullah sekarang. Hizbullah itu sangat tertutup. Dia sangat eksklusif dan sifatnya universal. Menjadi organisasi yang transnasional. Barangkali mirip-mirip Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Tetapi setelah berkembangnya Hizbullah, dia mulai menjadi organisasi yang nasionalisme patriotik. Tetapi sangat terbuka karena Hizbullah sekarang menerima dialog, menyelesaikan persoalan dengan cara dialog. Pun misalnya dia harus menurunkan senjata, itu ketika Israel kembali melakukan agresi atau ingin kembali memperluas wilayahnya di Lebanon Selatan. Transformasi selanjutnya itu transformasi yang dimaksud dengan demokrasi konsensual. Demokrasi konsensual ini adalah hasil dari ditolaknya politik konvensional. Konsensual itu adalah sebuah demokrasi yang menganggap bahwa keterwakilan semua sekte yang ada di Libanon itu semuanya sama, rata. Tidak ada dominan, tidak ada yang didominasi. Tidak ada mayor, tidak ada minor. Semua memiliki hak suara yang sama. Baik itu Kurdi, Syiah, Sunni, Kristen Manorit, dan sebagainya. Itulah yang menjadi demokrasi konsensual yang digunakan oleh negara Libanon sekarang yang tidak lepas dari kontribusi organisasi Hizbullah ini. Kemudian yang terakhir, transformasi dalam konteks Syiah. Nah, Hizbullah tidak bisa dilepaskan dari kesiahannya karena dia terbentuk dari itu. Imam Khomeini merestui terbentuknya Libanon, dan ketika Imam Khomeini meninggal, Ali Khamenei kemudian yang mengubah seluruh konstelasi ideologi Hizbullah. Karena ciri dari Ali Khamenei itu beda sama Imam Khomeini. Khomeini itu sangat revolusioner sekali karena diakibatkan oleh keadaannya. Di tahun 1979 saat revolusi Iran, tidak. Dia berada pada situasi di mana Iran tidak sedang melakukan perlawanan. Ali Khamenei itu orang yang sangat sabar, santun, sangat terbuka, dan mengedepankan dialog. Dan ikut mempengaruhi bagaimana Hizbullah itu sendiri. Dia organisasi aktivisme yang kemudian harus ikut turut andil untuk mengubah keadaannya. Karena tidak ada suatu kaum yang dapat berubah tanpa memperjuangkan sendiri kaumnya. Nah, hasil konklusi saya setelah melihat buku Musa Kasim ini, yang pertama, perang bukan sentimen agama tapi politik dan kekuasaan. Bahwa yang paling penting untuk kita paham, perangan itu selalu dilandasi oleh politik dan kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah kenali musuh. Hizbullah mengenali musuhnya. Dia tidak memerangi Sunni di Lebanon.
Dia tidak memerangi Kristen minorit di Lebanon, dia tidak menghilangkan etnisitas Kurdi di Lebanon, tetapi dia mengidentifikasi bahwa kehadiran Hizbullah itu adalah munculnya negara Israel yang oleh sekutunya Amerika Serikat sangat didukung. Dia kenali musuhnya, sehingga dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari musuh-musuh lainnya, karena kemunculannya pun dilandasi dari kehadiran Israel tersebut di Jazirah Arab.